Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila dengan NIM 120250052 dari Prodi Teknik Lingkungan TPB 46. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat mengenai konsep percabangan, perulangan, dan array. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 4 hal. Yang pertama, latar belakang, flowchart, C++, dan demo program. Materi yang saya gunakan yaitu yang pertama mata kuliah fisika dasar mengenai hukum Ohm, dan yang kedua mata kuliah biologi dasar mengenai sel fungsi dasar organel. Alasan saya memilih program yang pertama agar user atau pengguna menghitung tegangan, kuat arus, dan hambatan agar dapat mendapatkan hasil yang tepat tanpa menghitung manual, dan yang kedua agar membantu user atau pengguna lebih mudah mengetahui fungsi dasar organel sel dengan otomatis. Materi yang pertama mengenai fisika dasar. Hukum Ohm sendiri adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar akan berbanding lurus dengan tegangan atau beda potensial yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Rumus hukum Ohm yaitu tegangan sama dengan besar arus dikali hambatan. Materi yang kedua mengenai biologi dasar. Dalam biologi dasar, sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung di dalam sel. Sedangkan organel sel sendiri adalah susunan yang terpenting di mana berfungsi untuk mengatur proses kehidupan di dalam sel. Organel sel terletak dalam sitoplasma. Aktivitas organel sel dalam membantu menyusun proses kehidupan tak terlepas dari bagian-bagian penyusun sel. Yang pertama, kumpulan fungsi dasar organel ada pengontrol genetik, yaitu nukleus. Di dalamnya ada pengendali genetik atau DNA, dan ada 2 lapis membran. Kemudian yang kedua, ribosom. Berfungsi untuk meneruskan instruksi nukleus untuk sintesis protein. Kemudian ada manufaktur, distribusi, dan pemecahan. Di dalamnya ada vesikula, yaitu kantong yang terbuat dari membran. Dan yang kedua ada lisosom untuk mencerna makanan, nutrisi dilepas ke sitosol. Yang ketiga ada vakuola, berfungsi untuk mengumpulkan dan memompa air keluar sel. Dan yang ketiga ada retikulum endoplasma, di dalamnya ada retikulum endoplasma kasar yaitu sintesis protein, dan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk sintetis lipid, fosfolipid, dan steroid. Dan yang terakhir ada kompleks Golgi, berfungsi untuk menerima, memodifikasi, mengirimkan produk retikulum endoplasma ke membran plasma atau organel lain. Kemudian ada yang ketiga, memproses energi. Di dalamnya ada mitokondria yang berfungsi merespirasi sel. Yang kedua ada kloroplas yang berfungsi untuk fotosintesis. Dan yang terakhir, menyokong struktur pergerakan dan komunikasi antar sel. Di dalamnya ada sitoskeleton, yaitu serabut untuk membentuk struktur dan pergerakan sel tanpa membran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari program fisika dasar. Caranya sangat mudah, yaitu dengan memasukkan file CPP-nya ke dalam. Yang pertama di sini ada start, kemudian ada kode. Isinya integer pilihan, volt nilai, array 3, chart ulangi, set ulangi. Kemudian kode yang di sini berisi cout selamat datang, cout pilihan yang ingin dicari, kemudian cout 1 yaitu mencari tegangan, cout 2 mencari kuat arus, cout 3 mencari hambatan dengan memasukkan apa yang kita cari. Kemudian in pilihan.
Kemudian di sini ada if. If ini merupakan percabangan ketika user menekan pilihan satu, maka yang keluar adalah rumus menghitung besaran tegangan. Di sini user membutuhkan minimal 2 input, yang pertama besar arus dan yang kedua hambatan. Begitupun pada pilihan yang kedua, yaitu mencari nilai kuat arus dengan memasukkan nilai hambatan dan tegangan. Kemudian pada pilihan yang ketiga, yaitu mencari nilai tegangan dengan memasukkan hambatan dan kuat arus. Kemudian kode yang di sini, Cout tekan Y besar atau Y kecil untuk mengulangi, Cin ulangi, yaitu kita bisa menekan tombol Y besar atau Y kecil untuk mengulangi. Selanjutnya saya akan menjelaskan program flowchart mengenai biologi dasar. Yang pertama dilakukan yaitu mendeklarasikannya terlebih dahulu. Deklarasi yang pertama yaitu integer dengan variabel x, y, ulang. Kemudian string nukleus ribosom, kemudian string vesikula, lisosom, vakuola, retikulum, endoplasma, kompleks Golgi. Kemudian string mitokondria, kloroplasma, kemudian string sitoskeleton, kemudian integer variabel pilihan. Kemudian ada output selamat datang di program sel. Lalu kemudian ada output program dibuat oleh saya sendiri, Aisyah Salsabila. Kemudian ada output program ini dibuat untuk mengetahui fungsi dasar organel sel. Kemudian ada pembatas. Output pilihan menu. Output yang pertama mengontrol genetik. Output yang kedua manufaktur distribusi dan pemecahan molekul. Kemudian output yang ketiga memproses energi. Dan output yang keempat menyokong struktur pergerakan dan komunikasi antar sel. Kemudian selanjutnya di sini ada cyc yang berisi variabel pilihan sama dengan 0. Selanjutnya ada while. While itu sendiri merupakan perulangan. Di sini pilihan sebelumnya while sama dengan 0, maka pilihan lebih dari sama dengan 0. Pilihan ini berfungsi agar program berjalan secara berulang-ulang. Dalam while ini terdapat true dan false. Kemudian ada output, silakan Anda masukkan pilihan. Kemudian apabila kita inputkan pilihan sama dengan 1, maka hasil output berupa output nukleus dan ribosom. Kemudian apabila kita memasukkan pilihan angka 2, akan keluar output berupa vesikula, lisosom, vakuola, retikulum, endoplasma, dan kompleks Golgi. Jika kita input data 3, maka output akan mengeluarkan keluaran mitokondria dan kloroplasma. Kemudian jika kita input data nomor 3, maka output akan menghasilkan keluaran berupa sitoskeleton. Kemudian kita demo programnya, maka akan keluar seperti ini. Silakan Anda masukkan pilihan yang ada di menu. Contohnya, jika kita memasukkan angka 4, menyokong struktur pergerakan dan komunikasi antar sel, maka output akan mengeluarkan sitoskeleton. Begitupun selanjutnya jika kita menekan angka 1, 2, 3, dan 4. Dan jika kita menekan di luar angka tersebut, maka programnya akan error. Selanjutnya saya akan menjelaskan program C++ mengenai fisika dasar. Di sini ada header. Header yang pertama yaitu pagar, input, stream, di mana ini merupakan input output. Kemudian ada using name, std. Kemudian di sini ada integer main. Integer main merupakan bagian tubuh
Integer main merupakan bagian tubuh. Kemudian seperti biasa kita deklarasikan terlebih dahulu. Selanjutnya ada do. Di dalam do ada cout. Ini akan ditampilkan determinannya. Kemudian ada cin pilihan di mana user akan menginputkan pilihannya. Kemudian di sini ada if. If ini merupakan percabangan ketika user memasukkan pilihan sama dengan 1. Maka cout akan mencari nilai v. Cout masukkan nilai i, ci nilai array 0, di mana ci array 0 ini user akan menginputkan nilainya tadi. Kemudian ada cout, masukkan nilai c, kemudian ci nilai array 1, di mana user akan menginputkan nilai r-nya tadi. Selanjutnya di sini ada rumus untuk menghitung v-nya, yaitu nilai array 2 sama dengan nilai array 0 dikali nilai array 1. Selanjutnya ada cout. Cout nilai v yaitu nilai 2 volt. Volt ini satunya nilai 2. Ini merupakan tampilan hasil dari nilai array 2, yaitu rumus yang digunakan untuk menghitung v tadi. Maka akan dikeluarkan cout-nya ini, begitupun seterusnya ketika si user menginputkan pilihan 2 dan pilihan 3 juga. Di sini ada else. Else ini ketika user menginputkan pilihan di luar angka 1, 2, dan 3, maka cout akan memunculkan pilihan error. Selanjutnya, di sini ada cout, tekan Y besar atau Y kecil untuk mengulangi program. Di sini ada rumusnya, sudah terlihat. Kemudian, kita kembali demo program. Akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan apa yang ingin kita cari. Jika kita ingin mencari tegangan, maka kita masukkan nilai 1. Masukkan nilai I-nya 5, kemudian nilai R-nya sama dengan 8, maka akan didapat nilai V yaitu 40 volt. Tekan Y atau Y kecil untuk mengulangi. Selanjutnya saya akan menjelaskan program C++ dari materi biologi dasar. Yang pertama di sini header. Header yang pertama yaitu pagar, include, instream yang merupakan input-output. Kemudian ada using name, std. Kemudian di sini ada integer main sebagai bagian tubuh seperti biasa. Kita deklarasikan terlebih dahulu di sini ada stream, dan stream, di mana di deklarasi pertama, string mengontrol genetik dengan array 2, nukleus ribosom, sampai dengan string menyokong struktur dan komunikasi antar sel dengan array 1. Kemudian ada integer x, i, ulang sama dengan 1. Kemudian ada string perulangan. Di sini ada while. While ini merupakan pengulangan, dan di sini ada cout. Cout ini digunakan jika pengguna meminta user untuk menampilkan hasil dari fungsi dasar organel sel tadi. Di sini ada C integer. Berikutnya ada if. If ini merupakan percabangan ketika user menginputkan if sama dengan 1 for, maka array sama dengan 0. I kurang dari 2, I plus, kemudian 1 kurang dari 2. Ini merupakan batas dari string mengontrol genetik yang sudah kita deklarasikan sebelumnya, di mana array-nya berbatasan dengan 2, maka di sini I kurang dari 2. Karena apa? Karena agar tidak melebihi batas. Maka cout I plus 1 yaitu mengontrol genetik dengan batas I. Mengapa batas I? Karena ini akan menampilkan hasil dari for ini, yang berisi array I sama dengan 0, I kurang dari 2, I plus di program pertama, dan begitupun si user menampilkan pilihan 2 sama saja ketika user menginput pilihan I sama dengan 3
sama saja. Ketika user menginputkan pilihan 4 pun juga sama saja. Selanjutnya di sini ada elf. Elf ini ketika user menginputkan pilihan X di luar angka 1, 2, 3, dan 4, maka cout-nya pilihan Anda salah. Nah, selanjutnya di sini ada if. If ini perulangan sama dengan perulangan Y kecil atau perulangan sama dengan Y besar. Maka akan mengulangi ketika si user menginputkan Y besar atau Y kecil, maka program akan mengulang. Selanjutnya ada else if. Else if ini perulangan sama dengan N kecil atau perulangan sama dengan N besar. Nah, cout-nya terima kasih telah menggunakan program kami. Kemudian di sini ada else. Else ini digunakan ketika user menginputkan huruf di luar Y atau N, maka cout-nya input Anda salah atau program telah berhenti. Langsung saja kita demo programnya. Akan menghasilkan hasil seperti ini. Ketika kita ingin memilih proses energi, kita memilih angka 3. Maka akan menghasilkan yang pertama mitokondria dan yang kedua kloroplas. Dan jika kita ingin mengulang, maka kita tekan Y, enter, maka akan muncul perulangan. Kemudian kita pilih angka 2, maka akan menampilkan yang pertama vesikula, yang kedua lisosom, yang ketiga vakuola, yang keempat retikulum endoplasma, dan yang kelima kompleks Golgi. Dan jika kita ingin menghentikan program, kita bisa menekan tombol N. Terima kasih telah menggunakan program kami.